Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Imelda Cynthia, NIM 2018-310 nomor 2. Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan ide riset yang berjudul Pengaruh Skala Usaha dan Peran Informasi Akuntansi terhadap Pengambilan Keputusan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Next. Teman-teman, saya akan menjelaskan latar belakang. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sering dihubungkan dengan gejala sosial dan ekonomi, seperti tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta rendahnya pendidikan di masyarakat, khususnya pada negara berkembang. Salah satu kekuatan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam menahan gejolak krisis ekonomi adalah permasalahan yang sering dihadapi oleh para pengusaha kecil dan menengah untuk mengembangkan usahanya. Sehingga UMKM adalah sektor ekonomi yang tidak secara langsung berdampak dan tetap berdiri ketika krisis ekonomi. Hal ini disebabkan karena UMKM tidak tergantung dengan dana pinjaman atau dana dari luar negeri dalam menjalankan usahanya, atau bisa disebut UMKM mandiri dalam mengelola usahanya. UMKM mengalami perkembangan dalam 1 tahun dengan cukup pesat. Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Pusat Statistik menyatakan terdapat 64 juta orang yang merupakan pelaku UMKM. Sedangkan jumlah total penduduk Indonesia adalah 271 jiwa pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan lebih dari 23,5% penduduk Indonesia merupakan pelaku UMKM. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus dalam perkembangan yang lebih baik dan tertata pada UMKM. Hal ini dikarenakan perkembangan yang pesat terhadap pertumbuhan UMKM di Indonesia dan peran UMKM yang cukup penting dalam pembangunan Indonesia. Akan tetapi, perkembangan UMKM di Indonesia juga menghadapi masalah. Salah satu masalah yang paling sering dialami UMKM adalah sulitnya menilai kesuksesan yang telah mereka raih. Hal ini sangat menyulitkan karena UMKM tidak tahu persis bagaimana keadaan dan kondisi usahanya saat ini. Seperti skala usaha, yang menurut Holmes dan Nichols yaitu kemampuan perusahaan dalam mengelola usaha dengan memerhatikan besarnya aset, jumlah karyawan, dan pendapatan yang diperoleh selama satu periode akuntansi. Selain itu, UMKM membutuhkan informasi akuntansi untuk menilai kesuksesan dan keberhasilan usahanya. Informasi akuntansi dapat berupa pencatatan keuangan dan laporan akuntansi. Dalam pencatatan keuangan, UMKM dapat memutuskan beberapa kebijakan untuk keberhasilan usahanya. Kebijakan yang bisa diambil UMKM berupa penentuan harga jual, penambahan investasi, serta pengembangan pasar. Pencatatan keuangan adalah dasar bagi jalannya UMKM untuk bertahan lebih lama. Proses pencatatan tidak bisa diabaikan karena dibutuhkan pencatatan keuangan dalam setiap transaksi yang dilakukan pada UMKM. Sehingga bisa ditelusuri secara pasti transaksi-transaksi tersebut apakah menguntungkan atau merugikan bagi UMKM. Sedangkan UMKM sering mengabaikan pencatatan dan pelaporan keuangan. Hal ini yang membuat pelaku UMKM tidak tahu secara pasti bagaimana kondisi usaha mereka. Akibatnya, pelaku UMKM mengambil keputusan tidak berdasarkan informasi akuntansi. Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka penelitian ini sangat dinilai penting dilakukan untuk mengetahui pengaruh skala usaha dan peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan pada usaha mikro kecil dan menengah. Next. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah skala usaha berpengaruh terhadap pengambilan keputusan pada UMKM? Yang kedua, apakah peran informasi akuntansi berpengaruh terhadap pengambilan keputusan pada UMKM? Next. Ya, selanjutnya ada manfaat penelitian yang terbagi dua, secara teoritis dan secara praktis. Yang pertama, manfaat penelitian secara teoritis diharapkan dapat menjadikan sebagai bahan referensi atau acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut, serta dapat digunakan sebagai wadah pengetahuan penelitian dalam menginterpretasikan teori knowledge-based view dalam akuntansi manajemen. Yang kedua, manfaat penelitian secara praktis diharapkan dapat menjadi sumber informasi kepada suatu organisasi atau UMKM untuk mengantisipasi permasalahan di masa yang akan datang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, perkenalkan nama saya Kafidatul Ilma dengan NIM 2018-310591. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang selanjutnya yaitu ada penelitian terdahulu. Berikut adalah tabel dari hasil penelitian terdahulu dari 6 jurnal yang terdiri atas 4 jurnal biasa dan 1 jurnal asing dan satunya lagi itu dari jurnal yang ada di SIMAS, yang mana memiliki kesamaan dengan penelitian yang dahulu, yaitu sama-sama menggunakan variabel dependen pengambilan keputusan dan dengan variabel independennya yaitu skala usaha dan peran informasi akuntansi. Dari tabel ini dapat dilihat hasil yang berbeda-beda, ada yang berpengaruh maupun tidak berpengaruh. Next. Yang selanjutnya yaitu ada landasan teori. Yang pertama yaitu teori Knowledge-Based View, yaitu teori yang menjelaskan bahwa keberhasilan dari suatu usaha membutuhkan manajemen yang memiliki pengetahuan yang tinggi, yang mana pengetahuan yang tinggi ini digunakan oleh UMKM dalam mengoperasionalkan usahanya sehingga kapasitas usahanya makin meningkat. Dengan tingkat pengetahuan yang tinggi, UMKM mampu untuk mengambil keputusan dengan baik. Kemudian ada teori pengambilan keputusan. Jones dan Gears menyatakan bahwa pengambilan keputusan melibatkan pemimpin dalam menanggapi peluang dan ancaman dengan menganalisa pilihan-pilihan serta menentukan tujuan organisasi yang spesifik dan tindakan-tindakan yang telah direncanakan sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada peran informasi akuntansi. Informasi akuntansi sendiri dapat berperan dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan perusahaan. Tetapi peran ini tidak dengan sendirinya memicu timbulnya kebutuhan dalam diri pengambilan keputusan maupun perumusan kebijakan perusahaan. Kebutuhan akan informasi akuntansi manajemen di pihak pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan perusahaan lebih banyak ditentukan oleh perilaku pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu ada skala usaha. Skala usaha merupakan salah satu indikasi perkembangan suatu perusahaan di mana perusahaan besar akan membawa dampak bagi karyawan yang terlibat di dalamnya. Kemampuan perusahaan dalam mengelola usaha dengan melihat dari besarnya aset, jumlah karyawan, dan pendapatan yang diperoleh selama satu periode akuntansi. Dengan bertambahnya karyawan dari tahun ke tahun menandakan bahwa perusahaan tumbuh dan berkembang dikarenakan perusahaan yang besar akan membutuhkan karyawan dengan jumlah yang besar. Apabila skala usaha meningkat, maka proporsi perusahaan dalam menyediakan informasi akuntansi dan informasi tambahan juga meningkat. Next. Selanjutnya yaitu ada perumusan hipotesis dan kerangka pemikiran. Informasi akuntansi dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan bisnis sehingga mempunyai pengaruh yang sangat penting bagi pencapaian keberhasilan usaha termasuk UMKM. Dengan kurangnya pengetahuan dalam pembukuan, otomatis menghambat mereka menjalankan kegiatan pembukuan keuangan. Informasi akuntansi yang berupa catatan keuangan dapat digunakan oleh pemilik UMKM untuk mengetahui secara persis berapa pendapatan yang diterima, dan berapa biaya operasi yang seharusnya dikeluarkan dan berapa yang seharusnya tersisa. Dengan penggunaan informasi akuntansi yang berupa informasi operasi, informasi manajemen, dan informasi akuntansi keuangan dapat digunakan oleh pelaku UMKM untuk membantu dalam perencanaan usaha, mengontrol usaha, dan pengambilan keputusan-keputusan dalam pengelolaan usaha, serta melakukan evaluasi sehingga dengan melakukan hal tersebut dapat digunakan untuk menunjang keberhasilan usaha. Dari hasil pemaparan tersebut diambil hipotesis untuk diuji lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu H1 memiliki peran informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan pada UMKM. Selanjutnya yaitu kemampuan perusahaan dilihat dari total aset, jumlah karyawan, serta besarnya pendapatan selama satu periode akuntansi. Hal ini yang membuat disebut sebagai skala usaha. Jika perusahaan sudah besar dan maju, maka perusahaan tersebut membutuhkan jumlah karyawan yang banyak untuk menjalankan aktivitas yang ada di perusahaan. Skala usaha yang semakin besar, semakin kompleks masalah yang ada di dalam perusahaan, sehingga manajer membutuhkan informasi yang relevan untuk 22
keputusan dalam menentukan langkah-langkah yang harus diambil di masa yang akan mendatang. Salah satu informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan perusahaan yaitu informasi akuntansi. Dalam penelitian Budianto menyimpulkan bahwa skala usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM. Semakin besar ukuran perusahaan akan meningkatkan penggunaan informasi akuntansi di dalam perusahaan. Nah, dari hasil pemaparan tersebut diambil hipotesis untuk diuji lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu H2 dengan skala usaha berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan pada UMKM. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ilmi Hidana dengan NIM 2018-310-587 dan saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, selanjutnya adalah metode penelitian. Di sini, yang pertama ada rancangan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Nah, menurut penelitian Sularsi tahun 2018, metode penelitian deskriptif adalah penelitian untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal-hal lain yang hasilnya sudah disajikan dalam bentuk laporan. Metode kuantitatif deskriptif yaitu metode yang memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkret atau empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Selanjutnya adalah batasan penelitian. Nah, yang pertama, variabel pada penelitian ini merupakan skala usaha dan peran informasi akuntansi terhadap pengambilan keputusan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Selanjutnya, penelitian ini hanya meneliti UMKM binaan Dinas Perdagangan Surabaya periode penelitian pada tahun 2021. Baik, selanjutnya identifikasi variabel, yang mana variabel dependen atau Y, yaitu pengambilan keputusan UMKM. Nah, selanjutnya variabel independen atau X, yaitu skala usaha sebagai X1 dan peran informasi akuntansi sebagai X2. Next. Baik, selanjutnya adalah divisi operasional. Dan pengukuran variabel. Yang pertama, variabel dependen kan pengambilan keputusan. Nah, metode kuantitatif pengambilan keputusan biasanya adalah model sistem keputusan tertutup. Nah, sebuah sistem keputusan terbuka memandang keputusan sebagai berada dalam lingkungan yang rumit dan sebagian tidak diketahui. Keputusan dipengaruhi oleh lingkungan, pada gilirannya proses keputusan kemudian mempengaruhi lingkungan independen. Selanjutnya, variabel independen dalam penelitian ini adalah skala usaha dan penggunaan informasi dan peran informasi akuntansi. Nah, untuk yang pertama, skala usaha adalah keadaan di mana perusahaan memiliki besar ataupun kecilnya usaha dengan jumlah karyawan yang dimilikinya. Selanjutnya, peran informasi akuntansi merupakan suatu keadaan di mana pemilik atau manajer menggunakan informasi akuntansi, baik itu informasi operasional, informasi akuntansi manajemen, dan informasi akuntansi keuangan untuk pengambilan keputusan. Nah, untuk selanjutnya populasi sampel dan teknik pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik atau manajer UMKM yang berada di kota Surabaya. Selanjutnya, sampel yang digunakan dalam pemilik atau manajer UMKM yang secara acak ditemui dalam berbagai wilayah di kota Surabaya, tentunya sudah memenuhi kriteria. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah random sampling, yang mana teknik random sampling melibatkan pemilihan sampel secara acak dari kerangka sampel menggunakan komputer atau tabel angka acak.
Selanjutnya adalah data dan metode pengambilan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dengan menggunakan kuesioner sebagai metode yang digunakan dalam pengumpulan datanya. Selanjutnya, teknik analisis data yaitu mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti. Next. Selanjutnya, menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Nah, kuesioner dianggap valid jika pertanyaan yang ada dapat dijawab atau menunjukkan apa yang diukur dengan kuesioner. Lalu, uji reliabilitas untuk menguji keandalan kuesioner, perhitungan reliabilitas dilakukan untuk setiap butir pertanyaan dalam kuesioner. Next. Nah, selanjutnya ada uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas yang mana melihat apakah model regresi adalah variabel independen dengan variabel dependen dengan variabel independen dengan distribusi normal atau sebaliknya. Selanjutnya uji multikolinearitas. Tes multikolinearitas dilakukan untuk memeriksa apakah penilaian ada di antara variabel independen. Selanjutnya ada uji heterokedastisitas bertujuan untuk melihat model regresi apakah ada kesamaan dalam varians dari residual antara pengamatan yang dilakukan. Selanjutnya ada uji autokorelasi yang bertujuan untuk menentukan apakah dalam suatu regresi linier berganda terdapat korelasi antara residual pada periode T dengan residual periode T-1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.